Memberikan pertanyaan pertama kepada Pak Suryanda Stefanus, atau yang biasa dipanggil dengan Mas Ojit, sebelaku co-eksekutif produser. Mas Ojit, hai. Hai CJ. Hai Mas. Hai teman-teman semua. Halo Bu. Mas Ojit, boleh langsung diceritain nggak apa yang membuat Maxstream yakin untuk memproduksi Love in Game ini? Ada strategi khusus nggak sih untuk mengangkat film Love in Game ini? Oke, mungkin pertama-tama aku ucapin terima kasih buat rekan-rekan media di sini juga ya, dan para influencer gitu ya. Aku harap tontonannya menyenangkan gitu ya dan bisa disebarluaskan gitu ya. Jadi kalau mungkin bicara soal pertanyaan, mungkin aku jawab ada 3 kali jawabannya, mudah-mudahan nggak kepanjangan. Backgroundnya mungkin saat ini gitu ya, diprediksi selama 5 tahun ke depan ada 28 pengguna internet baru di Indonesia. Nah, dari 28 tersebut kita survei lagi, mereka sukanya ngapain? Ternyata mereka sukanya adalah streaming video. Saat ini rata-rata orang yang menonton streaming video itu mereka menghabiskan satu harinya itu rata-rata 1,2 jam per hari. Ya, dan dalam 5 tahun ke depan kita prediksi itu akan menembus angka 2 jam per hari. Jadi premis yang pertama mungkin sekarang adalah di mana Maxstream ini sebagai salah satu streaming video yang menyajikan tontonan yang kita anggap paling sesuai dan berkualitas gitu ya. Kemudian kita tanya lagi nih, kira-kira konten apa sih yang mereka suka gitu ya. Ternyata ada 3 konten yang mereka suka nih. Yang pertama adalah Indonesia loh. Yang kedua Korea, yang ketiga itu Western, ya sisanya ada Eropa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi premis yang kedua tadi gitu ya, di mana mereka butuh konten Indonesia gitu ya, itu yang meyakinkan kita untuk memproduksi film ini. Ya, memproduksi film ini. Saya ucapin terima kasih buat semua kru ya, teman-teman dari Maxstream. Thank you semua, teman-teman saya semua dari Trinity, dari RH. Buat Livi, Rachel, Prince dan juga Julian, thank you so much, dan dari Alter Ego juga thank you so much for kerjasamanya di film ini ya. Saya percaya ya berbekal kepiawaian mereka ya gitu ya. Saya lucu bahkan kalau lihat ini ada Livi juga baru pertama kali acting ya Livi ya. Ini nggak pertama ya, sering ya kalau di video pasti ya. Kedua ya, ini tentunya menarik banget gitu ya kalau buat saya gitu, dan kru-kru ini juga pernah kerja sama Maxstream, dan saya percaya kalau kemarin kita sama Trinity ini untuk Kau dan Dia yang kedua itu tembus 5 juta penonton dalam waktu 1 minggu saja. Jadi boleh minta tepuk tangannya. Kalau saya pikir wajar kalau misalnya hari ini kita targetin Love in Game 10 juta. Yes, okay. Bisa, yes. Bisa ya? Bisa. Oke. Dan terakhir mungkin saya nggak tahu dari tadi sering saya punya firasat yang bagus untuk film ini karena tiba-tiba saya inget ya, do you remember 21st night September? Ini tanggal 21, ketahuan deh umur saya. 21 September. It's a good day ya untuk launchingnya. Oke, thank you teman-teman. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Ojit, terima kasih. Dan sekarang kita akan pindah ke pertanyaan berikutnya untuk Pak Yonatan Nugroho selaku eksekutif produser. Hai Pak Yonatan. Halo, selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Oke, Pak Yonatan, Trinity kan udah berkali-kali memproduksi film yang tayang di Maxstream ya Pak ya. Dan bahkan film terakhir yang diproduksi juga memiliki jumlah penonton yang fantastis banget. Nah, apa sih yang berbeda secara produksi dari film-film sebelumnya Pak? Oke, tentunya kami dengan Maxstream selalu berusaha berinovasi untuk memberikan konten-konten terbaik buat para pengguna dan penggemar Maxstream ya. Dan yang kali ini kita menyajikan sesuatu yang berbeda, di mana kita menyajikan sebuah cerita yang kalangan segmentasinya adalah untuk kalangan remaja banget dan menggabungkannya dengan dunia e-sport. Di mana kita tahu dunia e-sport ini saat ini menjadi sesuatu yang sangat heboh dan fenomenal di kalangan Gen Z ya. Jadi ya kita mencoba mulai memberikan konten-konten yang menarik untuk mereka. Dan ceritanya juga dibuat senatural mungkin, sehari-hari mungkin, di mana kita juga bisa menyimpulkan bahwa kadang-kadang tuh percintaan love story dengan hobi bisa menjadi
bersatu dan menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Betul, terima kasih Pak. Betul banget, saya ngerasa relate banget sih. Mungkin buat yang jomblo di sini langsung berpikir abis ini main Mobile Legends, siapa tahu ketemu Lone Wolf atau cat lover lainnya gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Sama. Sekarang kita akan pindah ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Mas Randy Herpy selaku sutradara dari Love in Game. Hai, selamat sore Mas. Halo, selamat Kok sore. saya kayak familiar ya sama yang tadi di layar ya? Selamat sore semuanya. Selamat sore. Mas Randy, as a director, Yes. bagaimana awalnya bisa terpikirkan untuk membuat film yang konsep editing itu kayak lagi ikutan main game virtual reality kan? Ya, betul. Nah, terus kesulitan terbesarnya apa nih? Ada treatment khusus nggak sih untuk pembuatan Love in Game? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya mau mengucapkan dulu terima kasih untuk semua pihak yang ada di sini, untuk Maxstream khususnya, Trinity, Alter Ego, teman-teman cast dan media semuanya. Oke, saya jawab ya. Awalnya memang kan kita diberikan konsep, terus ceritanya adalah cerita tentang bermain game gitu. Cuman kalau kita pikir-pikir, akhirnya kita berembuk dengan tim, kayaknya ada yang kurang nih kalau kita tidak memberikan sentuhan-sentuhan treatment yang agak sedikit lucu dan unik ya. Jadi memang di sini memang ada treatment khusus, seperti misalnya sebelumnya tantangannya itu adalah saya sendiri nggak pernah main Mobile Legends. Wow. Tiba-tiba oke. saya disuruh ngedirect cerita tentang Mobile Legends. Oke, akhirnya hari itu juga bersama penulis saya download Mobile Legends ya waktu itu ya. Kita meeting pertama kali ya. Download Mobile Legends, oh ternyata begini ya. Oh kena ulti, kena serang seperti ini. Oke, gimana kalau kita bikin konsep begitu kena serang beneran terjadi. Misal kena serang api, mukanya hitam segala macam. Oke. Jadi makanya kita akhirnya bikin treatment khusus lah untuk film ini. Dan kesulitannya sih, alhamdulillah sih lancar-lancar aja karena semuanya support dan semuanya bekerja dengan baik. Gitu. Oke, tapi aman ya Mas ya, sambil buat film main Mobile Legends terus nggak kayak bentar ya? Hampir sih, tapi untungnya enggak ya. Oke, terima kasih Mas. Oke, sekarang kita akan pindah ke produser dari Love in Game, ada Mas Kevin. Selamat sore. Oh, di mana Mas Kevin? Oh, di ujung. Oke. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih. Oke, Mas Kevin, pertanyaannya, apa nih yang menarik dari cerita Love in Game ini? Ada drama nggak sih selama proses pembuatan filmnya? Kalau ngomongin apa yang menarik ya, tadi sudah dijelaskan sama Mas Wajid sama Pak Yonatan juga bahwa di sini kita menggabungkan elemen percintaan di dunia Gen Z, di mana di dunia yang udah dikuasai oleh digital ya. Jadi kayaknya kalau misalnya orang-orang zaman dulu mungkin kenalannya di date application kan. Tapi kalau sekarang blind date di gaming, which is itu Mobile Legends, di mana Mobile Legends juga pasarnya kita tahu di Indonesia ini sangat besar ya. Terus kalau misalnya mengenai drama nggak ada ya, karena benar-benar walaupun pemain-pemainnya di sini ada yang baru main di series, tapi mereka semua itu menunjukkan profesionalitinya yang tinggi banget. Jadi salut untuk mereka semua karena mereka bisa ngejaga speed produksi, dimana produksi kita cuma seminggu tapi speednya benar-benar kejaga banget dan benar-benar total semuanya main. Tadi kan udah lihat ada yang kelelep, ada yang nyebur ya kan. Itu benar-benar real, nggak pakai body double ya. Salut untuk semuanya gitu. Wow, terima kasih Mas Kevin untuk jawabannya. Emang keren-keren banget nih KSN Crew dari Love in Game ya. Bener-bener profesional banget ya, kayak yang tadi diceritain di filmnya ya. Oke, kita akan pindah ke scriptwriter, ada Mas Reza Segaf. Hai, selamat sore Mas. Sore Mbak. Hai. Hampir jadi Mas tuh kan. Saya sedua itu ya. Oke, Mas Reza, saya juga penasaran banget nih. Mas Reza ini sebagai scriptwriter, apa sih sebetulnya message utama yang ingin disampaikan lewat film Love in Game ini? Sebenarnya thank you dulu semuanya udah datang ke sini, dan thank you buat Maxstream, buat RH juga, buat Trinity juga atas kerjasama yang luar biasa ini. Kalau pesan yang pengen disampaikan sebenarnya dari semuanya itu, kita tuh nggak bisa gampang percaya sama orang, karena di dunia yang sekarang ini yang ada digital, ada real life itu, kita tuh bisa jadi siapapun di dunia digital, kayak Lone Wolf yang ternyata dia itu di dunia nyata bisa selek, tapi di dunia digitalnya dia malah jatuh cinta gitu. Sebenarnya itu sih pesannya, jangan terlalu percaya sama dunia digital. Banyak yang filter yang menipu itu banyak banget, soalnya sering kejebak. Kok kayaknya berdasarkan pengalaman pribadi banget Mas ngomongnya. Oke, terima kasih Mas untuk jawabannya. Oke,
Sekarang si Gia langsung pindah aja ke cast dari Love in Game. Pertanyaan pertama si Gia akan tanyakan ke Livi Renata yang berperan sebagai Livi. Hai, selamat sore Livi. Hai. Untuk rekan-rekan media ini, karakter asli seorang Livi itu kayak gimana? Dan seberapa mirip karakter Livi di film Love in Game sama Livi di kehidupan nyata? Karakter asli, gimana ya? Actually, saya juga bingung sih ditanya kayak gitu ya. Kayaknya sih baik gak sih? Baik ya. Nggak jauh beda lah. Ya, nggak jauh beda sih. Kayaknya ini scriptwriter-nya kan kebetulan juga kerja di Supreme League kan guys. Itu sama kayak alter ego, jadi dia tuh tahu Ai banget. Jadi kebetulan nggak gitu beda sih. Paling dia tuh kalau bikin scriptwriter kadang as a scriptwriter kadang alay gitu kan. Tapi maksudnya kayak Ai suka komplain juga, dia bilang, "Mas ini kealayan sih, Ai nggak bisa ngomong kata-kata alay gitu kan." Cuman sebenarnya nggak gitu beda sih, minus the alayness ya. No offense loh mas, tapi keren kok scriptwriting-nya. Oke, berarti so far aman ya, nggak terlalu beda jauh karakter asli sama karakter yang ada di film. Oke, terima kasih Livi. Yeay, sekarang kita akan pindah ke Gabriel Prince, aka Prince. Hai Prince, selamat sore. Sorry kak, sorry semuanya. Santai ya, cewek-cewek tahan ya. Jangan langsung senyum-senyum semua gitu dong. Prince, boleh diceritain nggak karakter Prince itu kayak gimana? Dan pertanyaannya mirip sama Livi, apa nih yang membedakan Prince di dunia nyata dan Prince di Love in Game? Sebenarnya untuk perbedaannya nggak terlalu jauh sih. Ini karakter juga lumayan mirip sama aku secara real life. Cuman karakter aku di film ini dia itu lebih ke cuek. Dia tunjukin in real life, dia cuma tunjukin his cool side. Dia nggak mau kelihatan soft atau nggak mau kelihatan fragile. Dia selalu tunjukin his cool side. Dan menurut aku itu juga lumayan mirip sama aku secara real life, karena aku nggak pernah mau tunjukin kalau aku itu emotional, nggak mau tunjukin kalau aku lagi feeling sesuatu. Jadi itu sih hal yang paling mirip di antara aku sama karakter aku di film ini. Oke, wow. Tapi di dunia nyata seorang Prince tuh main Mobile Legends juga nggak? Kalau aku pribadi sih enggak. Jadi pas aku dapet film ini dan aku baca skripnya dan ternyata aku harus main Mobile Legends, itu hal yang lumayan shocking buat aku karena aku belum pernah coba main sama sekali. Aku juga tipikal orang yang nggak pernah gaming ya, so it was quite a challenge. Cuman aku bersyukur banget karena the cast members dan orang-orang yang di sekitar aku, the team, they were all very supportive dan itu bikin proses syutingnya lebih lancar. Oke, terima kasih Prince. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan pindah berikutnya ke sahabat dari Livi, ada Rachel. Hai Rachel. Halo kak. Rachel, ini karakter yang agak bikin aku lihat nih kayak Rachel, boleh diceritain nggak karakter kamu tuh kayak gimana dan apa kesulitan selama proses pembuatan Love in Game? Ada nggak nih cerita-cerita seru? Oke, ini karakter aku sebenarnya juga nggak jauh beda ya. Di sini aku berperan sebagai sahabatnya Livi. Cuma yang bikin beda adalah mungkin kita sebenarnya jarang main ya. Terus kayak aku nganggap Livi itu kalau di asli tuh kayak ade gitu. Sedangkan di film ini aku harus berperan sebagai bestie-nya banget gitu. Terus kita jadi kesulitannya mungkin di membangun chemistry-nya sih. Oh, itu udah ada chemistry-nya. Oh gitu ya. jadi kalau di belakang kamera gitu kita banyak ngobrol sih itu, banyak ngobrol, banyak ngegosip ya, say gitu kan. Tantangannya adalah banyak skrip-skrip yang emosional sih menurut aku. Okay. Itu yang bikin apa ya, scene yang lumayan mengejutkan sih nanti. Oke. Baik, terima kasih Rachel. Thank you, Kak. Oke, kita akan pindah. Berikutnya ada Julian Jacob sebagai Julian. Siji punya pertanyaan, masih ingat nggak tadi quotes-quotes yang kamu sebut? Yang di Love It Game? Ketawain. Nggak deh, bukan itu pertanyaan Julian, tenang. Oke, pertanyaannya adalah berperan sebagai Julian. Tadi kan Rachel udah sempat cerita harus membangun chemistry. Kalau kamu sendiri gimana? Gimana cara kamu membangun chemistry sama para pemain? Dan apa tantangan terbesar berperan sebagai Julian di Love in Game? Cara aku membangun chemistry, kebetulan karena aku paling tua di sini, agak berbanding jauh ya umurnya dari mereka-mereka, jadi aku yang lebih blend in ke mereka sih. Dan aku memang kalau misalnya ada waktu bonding sama mereka, ngobrol, ngomongin orang, nggak ada bercanda. Tapi percaya kok. Hah? Percaya? kok. Oke. Iya, gitu sih kalau bonding sama Prince, sama Livi, sama Rachel. Ya bercanda-bercanda terus sih Kak kita.
Oke. Mostly kita bercanda-bercanda di set, di lokasi, kadang-kadang makanya jadi kayak kelihatan nggak serius ya. Padahal kita serius banget dan kita passionate banget loh untuk loving game ini. Terus kalau untuk karakter aku so far nggak sama sih aku, susah ya. Iya, aslinya baik karena aslinya tuh pendiam kebetulan dan nggak banyak ngomong. Gitu ya? Iya, kalau di sini tuh kayak merupakan suatu tantangan yang berat buat aku. Enggak sih. Iya. Dia udah percaya loh. Iya. Paling susahnya itu adalah ini sih Kak. Kadang-kadang malah karena kita kebanyakan suka bercanda, jadi kadang-kadang kalau ketawa tuh nggak bisa dikontrol kan, even kalau lagi di set. Nah itu sih paling. Terus kalau untuk dari karakternya nggak ada sih. Soalnya aku orangnya emang lucu, jadi kayak ya udah lawak aja hidupnya gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Julian. Oke, baiklah kalau gitu. Berarti si Jul udah menyapa seluruh cast and crew dari Love in Game ya. Sekarang